Kajian Islam. Apa manfaatnya jemaah sekalian kita hafal dari kecil Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita sudah hafal mati dari kecil. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya ini keyakinan yang wajib kita imani. Lalu sekarang orang yang mengatakan Allah punya anak lalu kita katakan selamat kepadanya, itu bertentangan dengan akal sehat jemaah sekalian. Kemudian lihatlah bagaimana murka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Allah sebutkan di surat Maryam mulai ayat ke-88. Laqad wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut, dan gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Apa maksud ayat-ayat ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah. Ketika mendengarkan manusia mengatakan Allah punya anak, mereka tahu Allah sedang murka semurka-murkanya. Sampai mereka hampir hancur berkeping-keping. Saking takutnya mereka kepada Allah. Lalu dia merayakan hari lahir anak yang mereka yakini sebagai anak Allah, kemudian kita ucapkan selamat. Nggak masuk akal jemaah sekalian. Tidak masuk akal kalau itu disebut sebagai toleransi. Itu adalah penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas-jelas Allah murka terhadap orang yang melakukannya. Jadi ini bukan sebuah toleransi, ini adalah pembatal keislaman. Kalau seorang muslim tahu dengan hakikat Natal, yaitu dua hal tadi, yang dua-duanya adalah kekufuran, lalu dia ucapkan selamat, artinya dia sepakat, dia setuju, maka Islamnya batal. Islamnya batal. Surat An-Nisa ayat 140, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu kata Allah sama dengan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan kekafiran, kata Allah sama dengan mereka. Sama-sama sudah kafir. Kenapa? Karena dia setuju, dia ridho, dia tidak menyalahkan mereka. Jadi ini bukan sebuah toleransi, melainkan pelanggaran berat terhadap syariat Allah dan pelanggaran terhadap kesepakatan seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Walhamdulillah, masih ada satu lagi, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah telah kita bahas tadi dua bentuk toleransi yang melampaui batas, bahkan sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang pertama, membenarkan agama selain Islam dan tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ulama Islam sepakat
Ini bukan toleransi yang dibolehkan dalam Islam, bahkan membatalkan keislaman. Karena Allah mengharuskan kita mengamalkan la ilaha illallah, yang berarti kita mengingkari dan menyalahkan semua agama selain Islam dan membenarkan hanya Islam saja. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, dan hanya Islam yang mengajarkan kita untuk menyembah kepada Allah yang satu saja. Dan juga karena sejumlah ayat dan hadis telah menegaskan semua selain Islam adalah orang-orang kafir, maka ketika kita tidak mengkafirkan mereka, berarti kita mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama sampai pada kata sepakat bahwa itu adalah pembatal keislaman. Ini yang pertama. Yang kedua, mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Maka ini juga bukan toleransi yang dibenarkan dalam Islam, melainkan toleransi yang kebablasan. Karena itu sama saja menyetujui atau menyepakati atau meridhoi perbuatan kekufuran mereka. Contoh, mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah, dan perayaan itu sendiri adalah ritual untuk menyembah makhluk tersebut. Kalau kita mengucapkan selamat, apalagi ikut bergabung di dalamnya, maka sama saja kita menyetujui. Walaupun kita dalam hati kita mungkin tidak menyetujui, tapi perbuatan itu adalah bentuk persetujuan, bentuk keridhaan terhadap apa yang mereka lakukan. Maka ulama Islam sepakat hukumnya haram, bahkan ini juga disepakati ulama. Meridhoi kekufuran adalah kekufuran. Menyetujui kekufuran adalah kekufuran. Baik, ini yang kita jelaskan di sesi yang pertama tadi. Batasan toleransi yang benar. Ada dua batasan globalnya, batasan umumnya. Yang pertama, kita nggak boleh zolim kepada orang-orang kafir, kepada non-muslim. Yang kedua, kita boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat. Syarat yang pertama, berbuat baik kepada mereka hanya dalam urusan dunia, bukan membantu mereka misalkan merayakan Natal. Ini bukan toleransi, tetapi membantu dalam berbuat dosa. Syarat yang kedua, yang kita berbuat baik kepadanya itu bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Baik, ini ringkasan materi di sesi yang pertama tadi. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Toleransi yang kebablasan adalah menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Apa maksudnya wali di sini? Maksudnya orang yang dicintai atau yang dijadikan sebagai teman dekat atau yang diangkat menjadi orang kepercayaan, ajudan, asisten, pembantu utama, atau orang yang kita serahkan kepadanya loyalitas kita, atau yang kita angkat menjadi pemimpin, atau yang kita tunjuk menjadi pejabat. Maka jemaah sekalian, ini bukan toleransi, melainkan pelanggaran di dalam syariat, termasuk pelanggaran berat. Apakah sampai tingkat kekufuran? Ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali karena menyetujui agama mereka, atau karena dia benci Islam, atau dia tidak ingin melihat Islam menjadi jaya, maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Tingkatan yang kedua, seorang muslim yang bersikap loyal atau menjadikan orang kafir sebagai wali karena alasan duniawi. Karena alasan duniawi. Maka ini adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekufuran. Dan dalil larangan menjadikan orang kafir sebagai wali itu sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya
surat Al-Maidah ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Jemaah sekalian, perhatikanlah kata Allah, jangan kalian jadikan mereka sebagai wali. Wali itu mencakup orang yang dicintai, yang dijadikan sahabat dekat, yang diangkat menjadi orang kepercayaan, orang dekat, asisten, ajudan, yang kita percayakan kepadanya rahasia-rahasia kita atau rahasia-rahasia kaum muslimin, yang kita angkat menjadi pejabat, yang kita pilih menjadi pemimpin. Itu semua bermakna wali di dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Al-Quran, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi terjemahannya mau diganti wali sebagai pemimpin benar, mau diganti wali dengan teman baik benar, mau diganti dengan kecintaan benar, semuanya benar dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quranul Karim, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Disebutkan dalam Mukhtarus Sihah, al-wali diddul adu. Wali itu adalah lawan daripada musuh. Berarti kalau tidak dimusuhi, dicintai, disenangi, dijadikan kawan dekat, diserahkan kepadanya loyalitas dan seterusnya. Dan terkhusus larangan dalam syariat memilih pemimpin yang bukan muslim ini juga sampai pada tingkat kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, apa pentingnya saya menukil kesepakatan ulama? Karena kalau orang belajar ilmu agama Islam sedikit saja, dia mendalami, dia paham. Kalau ulama sudah sepakat, nggak ada ruang berbeda pendapat. Nggak ada ruang berbeda pendapat. Beda kalau ulama masih beda pendapat. Di situ banyak ruang toleransi. Walaupun ini nggak berlaku mutlak juga. Tidak berlaku mutlak. Tapi umumnya, dalam masalah-masalah fikih yang ulama beda pendapat, umumnya kita harus bertoleransi. Kalau ulama bertoleransi, kenapa kita nggak toleransi? Bahkan sampai dalam sesuatu yang kita anggap salah, yang kita anggap bid'ah, belum tentu orangnya kita vonis ahlul bid'ah. Belum tentu. Tapi kalau ulama sudah sepakat, jika ada yang menyelisihinya, maka dia telah salah. Pasti dia salah, orangnya sesat, dan bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran sebagaimana telah kita jelaskan di sesi awal tadi. Nanti saya akan sebutkan insyaallah di antara dalil larangan menyelisihi ijma dan bahayanya yang sangat besar. Saya sebutkan dulu dalil ijma larangan memilih pemimpin yang bukan muslim. Bahkan juga ijma jika dia tadinya muslim kemudian sudah menjadi kafir, dia harus dilengsirkan, tapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam besar dalam madhab Syafi'i, dalam kitabnya Syarah Muslim, juz ke-12 halaman 229, beliau menukil dari Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, ajma'al ulama ala annal imamah la tan'aqidu li kafirin wa ala annahu law tara'a alaihi al-kufru in azala. Ulama sepakat bahwasannya kepemimpinan tidak sah bagi orang kafir. Tidak boleh kaum muslimin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka. Sebagaimana ulama juga sepakat apabila dia tadinya muslim kemudian murtad, keluar dari Islam, maka dia harus dilengsirkan, harus diturunkan. Itu sepakat ulama. Tapi jemaah sekalian ingat juga Imam Nawawi menukil kesepakatan. Kata beliau, ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi
Ahlus sunnah juga sepakat tidak boleh melengsarkan pemerintah karena dosa-dosa besar. Sezolim apapun dia, selama dia masih muslim, sepakat ahlus sunnah tidak boleh dia dilengsarkan. Kenapa beliau sebut ahlus sunnah? Karena khawarij enggak sepakat. Jadi jangan kita mengikuti jalan khawarij. Begitu pula Mu'tazilah enggak sepakat. Kalau dia sudah kafir, khawarij sepakat dengan ahlus sunnah, dia harus dilengsarkan. Tapi selama dia masih muslim, hanya ahlus sunnah yang sepakat. Dia tidak boleh dilengsarkan walaupun dia melakukan dosa-dosa besar berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang melarang kita melakukan itu. Dan juga berdasarkan akal sehat jemaah sekalian, kalau kita melengsarkan pemimpin yang zalim padahal dia masih muslim, maka akan muncul mudarat yang lebih besar. Keberadaan dia sebagai seorang pemimpin yang zalim itu adalah sebuah kemudaratan. Tapi kalau kita lengsarkan dia, maka muncul kemudaratan yang lebih besar. Dan kemudaratannya bisa berkali-kali lipat dan bisa jauh lebih besar. Contohnya apa? Hilang satu nyawa. Itu kalau satu nyawa hilang, itu sudah mudarat yang sangat besar. Jangan main-main dengan nyawa seorang muslim. Orang yang membunuhnya tanpa hak dan orang yang memprovokasinya kedudukannya sama. Sama-sama menyebabkan dia terbunuh. Jadi hati-hati. Jangan kita memprovokasi orang turun ke jalan melawan pemerintah misalkan, kemudian berhadapan-hadapan dengan aparat, lalu dia terbunuh. Orang yang memprovokasinya juga harus takut. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai penyebab kematian seorang muslim. Itu kalau yang mati satu orang. Bagaimana kalau puluhan orang, ratusan orang? Jadi jemaah sekalian, ini juga disepakati ulama. Tidak boleh melengsarkan pemimpin muslim walaupun dia zalim. Karena di antara sebabnya adalah akan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jadi, mengangkat seorang yang tidak beriman kepada Allah sebagai wali, termasuk sebagai pemimpin, disepakati ulama akan haramnya. Bahkan bisa sampai tingkatan membatalkan keislaman. Perhatikan lanjutan ayat tadi, surat Al-Maidah ayat ke-51. Kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ayat ini sebenarnya maknanya berarti sudah kafir. Tapi ada hadis yang memberikan pengecualian atau pengkhususan, yaitu kalau dia menjadikan mereka sebagai wali bukan karena menyetujui ajaran mereka atau karena benci kepada Islam, maka dia tidak sampai kafir. Yaitu hadis kisah sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah terjerumus dalam dosa ini. Beliau menolong orang-orang musyrik di Makkah dalam memerangi kaum muslimin. Jadi sedang perang antara umat Islam dan orang-orang kafir di Makkah, tapi beliau malah menolong mereka, yaitu membocorkan, belum sempat beliau lakukan karena sudah dicegah, tapi sudah sudah jalan utusan beliau. Jadi hukumnya beliau sudah melakukan walaupun belum kesampaian. Beliau ingin membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir karena mereka telah melanggar perjanjian damai. Jadi mereka mulai perang. Maka Rasulullah SAW ingin menyerang mereka. Jadi beliau ingin membocorkan rahasia tersebut. Setelah beliau dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau menceritakan uzur beliau. Kajian Islam.